Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Azizah akan membahas tentang pemikiran dan teori hadis Joseph Sachs dalam kajian orientalis. Pengertian hadis dan orientalis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Sedangkan orientalisme adalah etimologis bermakna bangsa-bangsa dari timur. Orientalisme adalah suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur serta lingkungannya. Tidak masalah dia adalah orang barat atau bukan, muslim atau tidak. Dengan demikian, orientalisme adalah kajian akademis yang dilakukan oleh ilmuwan barat mengenai Islam dan kaum muslimin dari seluruh aspeknya. Biografi Joseph Sachs. Beliau lahir di Ratibor, Silesia, Jerman pada 15 Maret 1902. Beliau mengawali karirnya dengan belajar filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di Universitas Breslau dan Leipzig pada usia 21 tahun. Ayahnya bernama Edward Sachs dan ibunya bernama Maria Maher. Joseph Sachs merupakan tokoh orientalis yang produktif. Ia tertarik dengan ilmu-ilmu keagamaan karena ia tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang menghargai nilai ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya serta bahasa. Ia merupakan tokoh orientalis yang produktif karena banyak menulis karya dalam berbagai bidang. Joseph Sachs adalah seorang pekerja keras dalam hal belajar hingga akhir hayatnya beliau tetap menulis. Dan beliau wafat pada 1 Agustus tahun 1969 di New Jersey, Amerika Serikat. Pemikiran Joseph Sachs dan kritikannya terhadap hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata al-hadis yang berarti sesuatu yang baru. Sedangkan bentuk jamaknya adalah hidas, hudasah, dan hudus. Secara istilah, hadis adalah ucapan atau qauli dan tindakan atau fi'li, serta sikap dan kesan atau takrir Nabi terhadap sesuatu. Sebagian besar hadis diriwayatkan secara lisan oleh para sahabat kepada generasi penerus mereka atau tabi'in, atau kepada sahabat sesama sahabat. Hanya sebagian kecil sahabat yang sejak awal meriwayatkan secara tertulis. Joseph Sachs hanya menyimpulkan dan mengelaborasikan pemikiran pendahulunya yaitu Ignaz Goldziher dalam fokus penelitiannya dalam kajian hadis. Sachs menganggap bahwa hadis tidaklah berasal dari Nabi Muhammad, melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama atau kedua Hijriah. Sachs lebih banyak menyorot aspek sanad daripada matan. Sedangkan kitab yang dijadikan sebagai ajang penelitian adalah Al-Muwatta karya Muhammad Asy-Syaibani dan kitab Al-Um serta Risalah karya Imam Syafi'i. Sachs menganggap bahwa hadis itu bukan berasal dari Nabi, namun adalah buatan dari ulama-ulama yang lahir pada abad pertama dan kedua Hijriah. Argumen Joseph Sachs dapat diringkas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, sistem isnad baru dimulai pada abad kedua atau paling awal pada akhir abad pertama Hijriah. Yang kedua, isnad-isnad tersebut diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang dengan doktrin-doktrin mereka sampai pada sumber-sumber klasik. Maksudnya adalah teori projecting back. Yang ketiga, isnad-isnad secara bertahap meningkat oleh pemalsuan. Isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik. Yang keempat, isnad-isnad keluarga adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan dalam isnad-isnad tersebut. Yang kelima, keberadaan common narrator dalam rangkai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadis berasal dari masa periwayatan, bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Teori-teori Joseph Sachs tentang hadis. Yang pertama adalah teori projecting back, yaitu menisbatkan pendapat ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriah.
kepada ulama atau tokoh-tokoh sebelumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Teori ini digunakan untuk melihat keautentikan sebuah hadis. Dapat direkonstruksikan dengan penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan apa yang disebut dengan hadis Nabi. Mereka menyandarkan isnad-isnad mereka kepada para tokoh sebelumnya hingga akhirnya sampai kepada Rasulullah. Sehingga pada akhirnya ia menilai hadis tidak ada lagi yang murni berasal dari Nabi, namun buatan ulama pada abad kedua atau ketiga Hijriah. Teori yang kedua adalah teori argumenta e silenzio, di mana teori ini dibingkai dan disusun dengan asumsi bila seorang ulama tidak cermat dalam menyebutkan suatu hadis yang diklaim ada oleh ulama. Namun, hadis tersebut tidak digunakan, maka hadis tersebut dianggap tidak ada. Dengan kata lain, untuk membuktikan hadis itu eksis atau tidak, cukup dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah digunakan untuk dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadis itu pernah ada, pasti hal itu akan dijadikan sebagai referensi sebuah hukum. Yang ketiga adalah teori common link, di mana teori ini beranggapan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadis adalah periwayat poros atau common link, di mana dirinya lah segala syarat akan tertumpul. Maksudnya adalah periwayat tertua yang akan menyebarkan atau meneruskan kepada banyak muridnya, sehingga ketika isnad tersebut menyebar, inilah yang disebut dengan common link, dan inilah yang merupakan pemalsu hadis. Kritik yang dilakukan oleh Joseph Sachs terhadap hadis, utamanya sanad hadis ini, memunculkan 3 teori pokok, yaitu argumen e silenzio, projecting back, dan common link. Ketiga teori tersebut diterapkan oleh Sachs dan orientalis lainnya untuk mengetahui aspek penanggalan awal kemunculan hadis. Meskipun gagasan Sachs ini mendapatkan pujian dari rekan orientalis lainnya, namun tidak terhindar dari kritik. Kritik terhadap ketiga teori Sachs tersebut adalah diantaranya karena objek penelitian Joseph Sachs bukanlah literatur hadis tapi literatur fikih. Padahal masing-masing literatur tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Dari semua teori-teori yang diungkapkan oleh Sachs, sama-sama menjurus kepada satu hal, bahwa beliau meragukan tentang otentisitas sebuah hadis. Ia menganggap bahwa sebagian besar hadis tidak benar-benar murni berasal dari Rasulullah SAW. Namun, semua pendapat Sachs tersebut dibantah oleh para pengkaji hadis. Menurut mereka, teori-teori Sachs tersebut tidaklah logis dan tidak memiliki dasar, serta pemilihan kitab-kitab yang dikaji olehnya bukanlah kitab hadis melainkan kitab fikih. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, banyak salah mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.